Halo bro Q, baru ambil kereta kembara, sambut kereta dekat Kibas, dan dia bawa kereta saya balik. Kembara ini buat Econ, ada cat dia punya drum. Ini mau kena pakai epoksi sebab besi ini double karat. Dia baru ganti drum tempo hari, drum baru tapi dia memang tidak cat, so nampak tengok macam ini memang jelek lah, memang nampak bakarat macam ini. So dia minta cat kalau merah, kita epoksi dulu, buang karat nih, epoksi baru spray color. Dia baru ganti kereta dari Kibas. Saya pas kereta dengan owner kereta nih, dan saya bawa kereta dia balik lah untuk penyelenggaraan Econ, dan juga cat dia punya drum sebab dia baru ganti drum, double karat juga dia punya drum. Jadi dia minta saya cat dia punya drum sekali, drum belakang. So nanti ada sedikit video untuk tontonan bersama Bro Q untuk penyelenggaraan Econ kembara ini, dan juga cat dia punya drum belakang. Semoga dipermudahkan segala urusan Bro Q. Oke, sebelum saya cabut dia punya drum, sebelum saya cat dia punya drum, kita cek Econ dulu. Kita selenggara Econ dulu, apa masalah dia. Dia punya Alkesah macam nih. Dulu katanya bagian depan masa on Econ saja, bagian depan akan bunyi kasar, bunyi bising. Sejak daripada tuh Econ langsung tidak sejuk Bro Q. Kita start engine dan kita on Econ. Kita pergi depan tengok, mungkin audio agak bising sebab dekat luar sana hujan dan bunyi bising pada bagian engine. Oke, memang betul kompresor tidak running Bro Q. Jadi macam mana nak buat? Macam mana nak cek? Macam mana nak selenggara? Apa masalah dan apa isu dia? Sekarang ni kita perlu cek apa masalah unit Econ nih dulu Bro Q. Lepas kita dah cek, kita akan maklumkan dengan owner apa masalah dia dan apa yang perlu diganti, apa yang perlu dibuat. So sekarang nih masalah yang saya jumpa sekarang nih, bila kita start engine, kita on Econ, kita on semua bagian dalam tuh, kompresor langsung tidak engage. Dan apa yang menyebabkan kompresor magnetic clutch kompresor ini tidak engage? Ada beberapa faktor lah. Biasanya gas dia habis disebabkan bocor pada bagian komponen Econ, sistem Econ, ataupun pressure switch rosak. Jadi di sini mana yang perlu kita cek dulu Bro Q? Sama ada kita perlu cek dia punya coil plug, oke tidak oke. Oke, bila saya dapat case macam ni, perlu selenggara pada bahagian dalam ataupun luar, bagian indoor ataupun outdoor. Jadi untuk memastikan kita perlu selenggara pada bahagian mana, first sekali kita kena pastikan supply sampai ke pressure switch ni. Saya dah buat video sebelum ni tentang produk Maybe, masalah kompresor tidak running dan pentingnya ada pressure switch pada sistem Econ Bro Q. Jadi sekarang ini saya akan pastikan supply sampai tidak ke pressure switch ni. Jika supply sampai ke pressure switch ni, berarti kita tinggalkan bagian indoor. Bagian indoor tidak ada masalah sebab supply sampai ke pressure switch ni. Jadi kita tidak perlu cek pulling coil, kita tidak perlu cek wiring, kita tidak perlu cek resistor motor ataupun panel Econ, switch Econ, tidak perlu cek Bro Q. Tinggalkan bagian dalam, kita kena cek bagian luar, bagian outdoor nih, bagian engine nih lah. Jadi untuk memastikan supply sampai tidak ke bagian pressure switch nih, kita kena ada scraper Bro Q. Scraper ataupun layar. Grow Bro Q. Kita kan ada test pen nih lah, test pen DC. So kalau tidak test pen macam mana nak cek supply kan? Macam biasa test pen ni kita perlu clip ke bahagian wire earth ataupun wire body ya, dan pressure switch ni kita kena cabut. Oh, hujan makin lebat Bro Q. Saya harap audio saya jelas. Jadi sini ada dua soket pula. Di sini ada dua wire. Salah satu wire nih mesti ada api selepas kita on switch pada bagian dalam tuh Bro Q.
So saya akan start engine, saya akan on switch aircon, switch compressor aircon, dan saya akan pastikan api sampai tidak ke soket nih. Kita tes dia punya current sampai tidak off. Oke, dia punya current memang sampai bro-Q. So sekarang nih kita off engine low dan kita tinggalkan bagian dalam. Masalah dia bukan datang daripada dalam nih bro-Q. So tidak perlu buka laci bagai, tidak perlu buka kompresor switch bagai untuk cek, sebab masalah dia bukan daripada dalam. Jadi sekarang nih dia punya supply memang sampai ke pressure switch. Saya rasa memang gas kosong nih bro-Q. Kita kena tengok juga kisah kereta nih sebelum nih, sebab kata onnya dia punya kompresor memang bunyi kasar sebelum nih. Dia bukan cakap kompresor ya, dia cakap masa on aircon saja akan ada bunyi kasar yang datang pada bagian engine nih. Setelah itu aircon sudah tidak sejuk katanya. Yang saya cek sekarang nih, saya rasa gas memang kosong, ada kebocoran pada sistem. Itu yang saya cek sekarang lah. Dan yang kedua saya akan cek bunyi kasar tuh datang daripada mana bro-Q. Asal on aircon saja bunyi kasar tuh akan ada pada bagian engine, kata owner. Jadi sekarang nih saya nak pastikan dia ada gas atau tiada. Saya rasa kompresor tidak running sebabkan pressure switch ini dia cut supply. Saya dah buka dia punya port high pressure dan saya akan tekan access buff nih, dia punya pin nih. Kalau unit ini mengandungi gas, gas akan menyembur, betul? So kita try tekan. Dia punya gas memang low. Tuh udah habis. Masalah yang menyebabkan aircon kompresor ini tidak jalan sebabkan unit kosong gas. Jadi pressure switch ini cut supply bro-Q. Dia tidak akan runningkan kompresor tanpa gas. So ini kita cocok balik soket nih. Oh sorry, saya nak tes kompresor. Saya nak cari dia punya bunyi kasar itu. Saya rasa memang kompresor. Jadi untuk tes dia punya kompresor, saya akan tes bagi kompresor running sekejap. Kaedah ini boleh digunakan pakai untuk testing kompresor bro-Q. Walaupun aircon dalam keadaan zero gas, so untuk testing dia punya condensation kompresor kita boleh guna kaedah ini lah. Tapi untuk jangka masa lama jangan bro-Q. Untuk testing kompresor itu boleh, tapi untuk jangka masa lama kaedah ini boleh mengendamkan kompresor. Sebab sekarang dia kosong gas, jadi saya nak bagi kompresor tuh running. Saya nak tengok dia punya condensation macam mana, sebab owner kata sebelumnya ada bunyi kasar dan kemungkinan datang daripada kompresor nih. Jadi macam mana kita nak runningkan kompresor semasa aircon dalam keadaan zero gas. Di sini saya akan bypass dia punya soket pressure switch nih. Saya akan jumper satu wire. So kompresor ini pasti akan running. Tapi saya bypass ini hanya untuk testing kompresor. Saya bukan bypass untuk selamanya bro-Q. Saya hanya nak tahu bunyi itu datang daripada mana. Saya rasa memang daripada kompresor. Dan sekarang nih bagi kereta Canberra Auto di BBT, dia punya pulih nih, dia akan running sekali dengan water pump. Nah nih water pump dan juga alternator, belting dia sekali dengan pulih aircon nih. So sebelum nih aircon memang tidak running, jadi kita tidak dengar bunyi kasar pada bagian engine ataupun datang daripada kompresor. Sebab dia punya magnetic clutch ini dia tidak engage ya, dia tidak engage. Jadi pulih itu dalam keadaan free, dia pusing tanpa bebanan. So, sekarang saya akan bagi clutch to engage dan kita dengar dia punya bunyi. Dia ada bunyi kasar tidak? Kalau bunyi kasar memang owner kena cari sebiji kompresor lah. Sebelum itu saya akan cari wire jumper. Oke, ini wire jumper yang saya dah buat. Saya akan looping macam ni. Oke, sekarang ni engine dalam keadaan running dan kompresor dalam keadaan tidak running. Kita dengar engine bunyi senyap bro-Q. Jadi sekarang kita bagi running kompresor, kita bypass dia punya soket nih.
kompresor pasti akan running, dan tengok dia punya kompresor bunyi kasar atau tidak. Saya cuma nak cari bunyi kasar tuh bro Q. Engine dalam keadaan running, so kita bypass, tengok. Tuh dia. Kompresor memang bunyi kasar bro Q. Saya cuma bypass untuk running test kompresor tuh saja. Sekarang kita udah dengar dia punya bunyi. Owner kereta kena cari kompresor baru bro Q. Kalau original dalam 1000 lebih kompresor kembara di VVT nih. Kalau recon mungkin dapatlah 400 ke 600 macam itu. Jadi kita udah jumpa masalah dia. Aircon tidak running disebabkan leaking gas. Bila kita bagi running kompresor memang bunyi kasar, memang bunyi bising. Betul lah, sebelum nih menurut owner kereta nih, bila time on aircon saja akan ada bunyi kasar pada bagian engine kereta. Jadi yang bunyi itu datang daripada kompresor nih lah. Memang betul kompresor dah kondem. Oke, kenapa perlu ganti kompresor? Sini ada satu kompresor, ada beberapa kompresor juga lah yang saya ada scan hand, tapi masih oke. Ini yang dah pernah buka balik. Oke, jadi kenapa saya cakap perlu cari sebiji kompresor? Sebab yang bunyi itu bukan datang daripada pulih kompresor nih. Dekat pulih ini dia memang ada satu bearing bro Q. Nah, tahu kompresor bermasalah ataupun bagian pulih bermasalah, senang saja. Kalau aircon dalam keadaan off, ya, dia punya clutch ini dalam keadaan disengage, dia tidak engage. Hanya pulih ini saja yang bekerja bro Q. Pulih ini saja yang pusing. Dalam pulih ini dia ada satu bearing dan juga dia ada satu magnet coil lah bagian dalam nih. Jadi bila kita tidak on aircon, pulih ini dalam keadaan free, dia tidak ada bebanan, itu berarti pulih dalam keadaan elok. Bearing bagian pulih ini dia tidak loss bro Q. Tetapi bila saya bagi run aircon, bila saya bagi running aircon, magnetic coil akan menerima supply yang disalurkan ke wire nih, dan clutch atas ini dia akan engage. Sekarang ini dalam keadaan free, bila on aircon, clutch ini dia akan engage, dia akan pusing sekali dengan pulih nih bro Q. So pulih dan juga clutch dia akan pusing serentak, dia akan pusing macam inilah. Kalau ini dia dalam keadaan free. Kalau di engage dia akan pusing sekali. Dan piston dalam ini akan bekerja bro Q. Setelah clutch ini engage pada bagian pulih dan shaft bagian tengah nih ke dalam piston nih akan pusing sekali bro Q. Dan akan berlaku satu kompres pada bagian dalaman kompresor nih bro Q. Jadi bila clutch kompresor ini engage, piston akan bekerja, kompresor ini akan mengepam, dan terhasil satu bunyi yang pelik seperti bunyi tadi yang kita dengar itu bunyi kasar. Itu menandakan masalah itu datang daripada kompresor nih bro Q. Bagian dalaman kompresor nih, bagian dia punya bearing bro Q. Kemungkinan bearing bagian dalam dah loss ataupun dia punya piston bagian dalam nih dah loss, yang menyebabkan terhasilnya bunyi kasar pada kompresor bro Q. Kalau bunyi kompresor itu terhasil semasa off aircon, biasanya cuma bearing bagian pulih ini saja yang loss. Tapi bila aircon dalam keadaan on, piston dalam ini bekerja dan menghasilkan satu bunyi yang pelik, itu orang kena tawakal lah. Tapi bagi kompresor kembara tadi, saya rekomend untuk cari kompresor saja. Pulih itu masih boleh pakai, melainkan supplier part jual kompresor satu set dengan pulih ini bro Q. Sebab pulih dia masih oke. Bila dia tidak ada bebanan, pulih ini running elok aja bro Q. Dia tidak bising, dia tidak bunyi kasar. Tapi bila clutch ni engage, piston dalam dia akan mengepam dan berlaku satu bunyi yang pelik, itu menandakan kompresor dah kong bro Q. Dan semoga bermanfaat bro Q. Kita berjumpa lagi di next konten bro Q untuk penyelenggaraan dan masalah-masalah aircon kereta. Hujan pun makin lebat dan saya akhiri dengan assalamualaikum, jaga diri dan jaga-jaga bro Q. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jadi bagian aircon saya dah selenggara, so sekarang kita proses dia punya drum tayar belakang lah untuk proses pengecatan bro Q.
Kini kereta minta saya cat dia punya drum, sebab dia baru ganti drum nih, tapi dia cakap memang tidak handsome lah kalau berkarat macam ni. Jadi kita buang dulu dia punya karat. Untuk memudahkan buang karat nih kita guna grinder dawai brohkyu. Kalau ini pun boleh, cuma dia lambat sedikit lah. Kalau ada grinder dawai itu lebih cepat. Dia memang khas untuk buang karat saja. Yang sebelah nih. Oke, bagi komponen yang macam ni, kalau kita kena cat, selepas kita gosok, kita buang dia punya karat nih, buang dia punya minyak segala, kita spray epoksi besi dulu brohkyu. Sebelum naik primer ataupun naik color, spray epoksi besi dulu supaya cat akan lebih tahan lama lah. Kalau terus spray guna color, dia akan menggelopas, sekejap saja dia akan menggelopas. Jadi untuk lebih tahan lama kena epoksi dulu, baru kita naik dia punya color. Jadi sekarang saya akan buang dulu dia punya karat-karat nih, saya akan buang dulu, saya akan clearkan sebab ini memang ada minyak nih di VVT Kembara. Ini udah siap gosok, udah putih-putih melati. Oh yeah, dia punya karat udah buang semuanya. Ambil masa sedikit lah sebab saya gosok dengan kertas pasir dan juga dengan mesin nih. Kalau guna brush dawai itu sekejap saja brohkyu. Ini udah boleh epoksi dan nih. Owner kereta minta saya spray color nih. Saya tidak tahu apa dia punya code sebab dekat dia punya botol kedai cat tidak tulis dia punya code. Ya, ini masih belum spray lagi, baru spray sebiji. Lepasnya kita naik clear. Lepas spray color, kita tunggu dalam setengah jam macam tuh, lepas itu kita naik clear. Ini sebelum clear, udah setengah jam. Sekarang kita boleh naik clear. Oke, spray clear nih kita set gun bagi basah terus. Saya buka clear paling besar dan angin paling besar. So, kita biar dulu dalam 10 menit ke 15 menit, bergantung pada cuaca. Baru kita naik layer yang kedua dan seterusnya yang ketiga lah. Barulah nampak smart, tidaklah nampak berkarat sangat brohkyu. Dah cat macam ni, parking dekat mall, orang sebelah tengok, wow, rim lawa, drum pun lawa, nak juga brohkyu. Dia punya rim pun saya dah siap pasang, tinggal dia punya cover ini saja. Selesai.
Sekiranya korang jumpa video-video saya dalam YouTube channel ataupun fanpage Alan Style Automotive dekat Facebook, korang jangan lupa share Bro Q dan follow saya juga. Dan andai kata video-video saya bermanfaat, jangan lupa klik button share kepada rakan-rakan dan juga saudara mara. Semoga korang enjoy dengan konten ini Bro Q. Kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum, jaga diri dan jaga-jaga. Bye.